terlena yang sepuntene sing kathah nggih zaman sak mangkin iki khususe ana wong alim sing urip boten pira direken kadang-kadang para hadirin. Kadang-kadang gawe pengajian teng masjid teng musala niku sing hadir didik kadang 7 tuwek-tuwek kabeh sing hadir. Lho niki fakta. Kalau sekarang di musola ini Al-Ikhlas teng pesona Candi 7 niki termasuk kadang sing hadir. Tapi kadang-kadang kita lihat banyak orang-orang alim, kadang ustadz niku saking tebih sepedaan pancal. Tutuk teng lokasi masjidnya gede. Pengajian itu koyo ijenan ndak ketok jamaah ini. Sing hadir jin tok rupane. Kadang 3-4 sing hadir. Inilah keadaan umat Islam di zaman sekarang. Perhatian dengan ilmu sangat minim sekali. Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini para hadirin. Dengan apa Allah mencabut ilmu ini? Duduk sing alim moro-moro lali nang ilmu nih. Duduk sing apal Quran moro-moro ilang apalane.
duduk sing apal hadis moro-moro lali teng hadise. Dalam satu riwayat dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Innallaha ta'ala la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa ajuhalan fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini para hadirin, tidak serta-merta. Bukan tahu-tahu yang alim lupa dengan ilmunya, bukan. Tapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama. Enten tiyang alim nggih, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, pecah. Si uripe ndak ono sing ngaji. Utawa sing ngaji titik, itu pun gak semua ilmu yang beliau almarhum al-maghfur lah kuasai diambil, sehingga tidak ada penerusnya. Sing marisi ilmune mboten wonten. Ya dengan sebab itulah akhirnya ilmu itu terangkat semakin hilang dari muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama. Sampai akhirnya pada saatnya tidak tersisa orang yang alim. Lan samangkin boten titik pun nggih, kampung-kampung, desa-desa, pelosok-pelosok, perumahan-perumahan iku ndak ono wong sing alim. Dadi ono masalah hukum kadang-kadang ngeluh, puyeng, kalang kabut, bingung. Karena kan ajaran Islam ini ndak bisa seenaknya para hadirin. Kula jenengan ngelampahi ajaran Islam niki mboten saged asal-asalan, ada rambu-rambunya, ada aturannya, ada tata caranya yang telah dijelaskan sumber pertamanya dari Nabi Muhammad SAW. Dilanjut oleh para sahabat, para tabi'in terus sampai zaman sekarang. Kalau sudah nggak ada orang alim, kadang-kadang di satu tempat terpaksa pun yang ditokohkan orang yang jahil, tiang sing boten gak ada ilmu, akhirnya sing diangkat. Lek pun kaya ngoten kadang-kadang sepuntene sing kata ditanyai tentang hukum, fasu'ilu fa'aftau, ditanyai tentang hukum, jawab tapi jawabe ngawur, jawabe saenake, mboten titik nih. Wong zaman sak mangkin sepuntene sing kadang-kadang niki duduk ngrasani, cuma kudu hati-hati kula jenengan. Kadang-kadang di TV, di radio niku enten ustadz, kita nggak tahu ngajinya di mana, gurune sopo, nyambung apa ndak ilmune sampai Kanjeng Nabi. Kadang-kadang dikasih pertanyaan seperti apapun jawab orang. Jadi gak ono pertanyaan sih nggak iso dijawab nih, nggak ono, kabeh dijawab. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang alim zaman dahulu itu, waduh, wedi lek katipun jawab masalah hukum niku ndak wani imbal-imbalan, wedi keliru, padahal ilmune pun luar biasa lho. Tapi zaman samangken boten. Pertanyaan model opo ae dijawab, tapi yang ngono, saya kira, menurut saya, ya gak iso jawab hukum saya kira, menurut saya. Semuanya harus ada referensinya. Ada Asy-Sya'bi,
Sya'bi ini seorang faqih wa muhaddits, ahli fikih, ahli hadis. Tinggali teng Irak. Su'ila an syai'in, ditanya tentang sesuatu, masalah hukum. Faqala la adri, beliau menyatakan la adri, saya enggak tahu saya. Ditegur sama orang-orang yang hadir itu. Amma tastahi antakula la adri wa anta faqihul Iraq. Wahai Sya'bi, apakah kamu enggak malu mengucapkan saya enggak tahu, sedangkan kamu ini dikenal orang yang ahli fikih di Irak ini? Napa mboten izin jenengan? Apa jawaban beliau? Lakinnal malaika lam tastahi. Para malaikat Allah enggak malu kok, apalagi saya. Idz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat Allah ketika ditanya tentang asma, nama-nama ciptaan Allah yang disodorkan kepada mereka, mereka menyatakan subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, la ilma lana, kami enggak tahu. Malaikat mboten izin ngomong gak weruh niku, mboten izin malaikat itu Gusti Allah. Apalagi saya, katanya Sya'bi. Oleh karena itu mari ketika ada orang alim, apalagi di tempat yang dekat dengan kita para hadirin, khususnya yang muda-muda, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kan kadang-kadang sepuntene sing kadang ya si uripe wong alim niku sing ngaji didik. Lek tepak pun pejah wafat sak desa ngubur kabeh. Pengajiane 10 gak sampai, tapi lek pun wafat sing ngubur ewonan. Kari gedune tok lek pun pejah. Ya. Orang yang tahu nilainya ilmu para hadirin tidak akan berhenti untuk menimba ilmu walaupun sudah alim. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang ulama dari kota Hadramut, tepatnya beliau tinggalnya di Bebok, wafatnya insya Allah di Mekah. Itu beliau khatam kitab Minhajut Thalibinnya saja itu 18 kali. Jadi duduk khatam sepisan mari wis. Khatam sampai ping 18 para hadirin. Dari luar biasanya mereka dalam perhatian dengan ilmu. Duduk khatam sepisan ping 18 kitab Minhajut Thalibin, bahkan Syarahnya Minhaj, salah satu syarahnya Minhaj, kalau nggak salah Ad-Duhfah, itu hampir hafal beliau. Karena seringnya menelaah. Sampai seperti itu. Kalau kita nggak ada apa-apanya, sebenarnya sing kadang kita ngakui, kula jenengan Safinatun Najah, hatam ping 3 mungkin enggak. Safinatun Najah ping 3 hatam enggak. Ojo maneh ping 3, hatam sepisan enggak kadang-kadang. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus niku saking seringi hatam Ihya sampai koyok-koyok bisa dikatakan hafal Ihya Ulumuddin. Ihya apal. Oleh karena itu harus kita tumbuhkan semangat thalabul ilm ini, harus kita tumbuhkan para hadirin. Orang itu akan mulia kalau sudah menghiasi dirinya dengan ilmu mulia. Jangan khawatir, siapa yang janji? Allah yang janji. Dan terbukti janjinya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat yang lain, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Dalam ayat yang lain, wa may yu'til hikmata ay al-ilman nafi' faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi ilmu yang manfaat berarti telah banyak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah itu semuanya enggak meleset. Bisa kita lihat semuanya. Sampeyan tingalipun para aulia mulai sing teng Pasuruan sampai yang di mana saja para aulia yang kita kenal, Sabang sampai Merauke, di dalam negeri kita atau di luar negeri, semua para aulia yang kita yakini mereka orang-orang yang punya pangkat di sisi Allah, punya kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, bisa dipastikan mereka orang-orang yang alim. Mboten enten sing mboten alim. Sampeyan tingali Kyai Hamid alim. Kyai Ahmad Kusyairi alim. Habib Ja'far bin Syekhon Asegaf alim. Habib Alwi bin Segaf Asegaf alim. Semuanya orang-orang yang alim. Makanya tiang niku lek pun dados tiang alim niki pun terbuka. Jalan yang lebar bagi dia terbuka untuk mendapatkan pangkat. Bukan pangkat di dunia, para hadirin, lek pangkat yang dunia 5 tahun mari ngono mari wis. 5 tahun Masya Allah mulya, mari 5 tahun lugur glundung, kadang tidak sampai 5 tahun glundung. Oh tepak dapat pangkat kalau di dunia dikawal mungkin ya. Dihormati, dikawal, tapi kadang-kadang lek wis keplecuk glundung durung tutup mlebu penjara. Lah kaya ngoten nah, niku lek pangkat teng donya, mangkane gak usah terlena dengan pangkat di dunia, yang kita cari pangkat di sisi Allah. Gimana salah satu cara meraih pangkat di sisi Allah? Tangga pertamanya itu apa? Ilmu. Perhatikan ini ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang sepuh ngoten lek kepingin anake jenengan mulya wis ndak usah bingung ngambil liyane, Bu. Monggo dididik ilmu agama. Ya silakan ilmu lain silakan, tapi ilmu agama sekali lagi kita umat Islam harus berani menyatakan lebih harus diprioritaskan ilmu agama daripada ilmu-ilmu yang lain. Lek samangke nak mboten para hadirin. Ilmu sing liyane niku sing kaya-kaya wajib. Ilmu agama lengkap. Lak ngoten nah. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Lek sekolah umum nggih, sebenarnya sing ada sekolah umum masih dikongkon bayar piro siap bayar wong tuane. Ngaji TPQ, ngaji madrasah kadang-kadang ditarik 10.000 njaluk keringanan sih. Saulan 10.000 njaluk keringanan sih. Lek sekolah umum, wayahe daftar, Masya Allah. Perhatian wong pojok sampai telat daftarin. Kapan pendaftaran terakhir? Dintero dhewe bapak yang mbek ibuke nang sekolah daftarno anake. Kena daftar ngaji kadang-kadang, ngaji madrasah. Itu kok no salah, ada kresek salah ikon berangkat waran bapak ambil emak kirim salam yo sik sibuk gak iso ngetero daftar, kon daftar ngaji waran. Ini semuanya fakta. Udan deres. Lek sekolah umum tetep kon berangkat sekolah. Kon berangkat sekolah. Ngaji madrasah grimis wis nak aja ngaji nak grimis nak warang kok kon nak warang. Sekolah umum wayahe tahun ajaran baru niku Masya Allah. Padahal pelajaran ini apa di sekolah umum? Ya matematika, ya PMP, ya bahasa daerah, bahasa Indonesia. Niku tas anyar ya sekolah umum. Ngaji Quran, belajar huruf hijaiyah, belajar napa malih? Doa sunnah sehari-hari, belajar kadang-kadang apa masalah syarat sahnya sholat, ilmu-ilmu dasar ngaji madrasah.
diwadahi kresek. Diwadahi kresek, kadang duduk kresek anyar lho, kresek bekas. Kresek bekas kadang-kadang. Jadi ini semuanya fakta. Umat Islam harus mengakui kebanyakan lebih perhatian dengan ilmu yang lain daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu monggo jangan sampai kita termasuk yang seperti itu para hadirin. Lek panjenengan kepingin anak jenengan iku mulyakno jenengan dunya akhirat, monggo ilmu agamane dimantepno. Dimantepno ilmu agamane. Lain anak yang hatinya itu terisi ilmunya Nabi Muhammad SAW dengan anak yang hatinya kosong dari ilmunya Nabi Muhammad SAW, pasti berbeda. Ya bukan meremehkan ilmu yang lainnya, tapi umat Islam harus menyadari ilmu agama ini yang lebih wajib diperhatikan. Saya pernah cerita kan, saya punya teman di Makassar. Punya teman di Makassar, satu saudara 9 orang para hadirin. 9 orang satu saudara. Sing nomor setunggal sampai nomor 8 niku dikuliahkan kali tiang sepune, sama bapaknya dikuliahkan. Sing nomor 9 mondok sing terakhir nih. Ketika yang mondok ini sudah lulus pulang ke Makassar, berdakwah teng mriko, si bapak niki ngomong teng anake sing nomor 9 niki. Lho sing cerita niki anake piyambak teng kula niki. Bukan katanya dan katanya ini, bukan. Niki lek hadis ngoten niku sahih, hadis sahih. Napa muttasil, saya langsung dengar dari yang bersangkutan. Bapak ini ki ngomong teng anak sing nomor 9 iki, getun. Bapak getun, lek ero tak pondokno kabeh anakku. Lek ero tak pondokno kabeh anakku. Napa ngrasakno perbedaan antara sing nomor setunggal sampai 8 sing cuma bingung sekolah umum tok niki wong tuane, kali sing dipondokno niki ngaji ilmune Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda para hadirin. Akhlaknya berbeda. Cara berhubungan bermuamalah sama orang tua berbeda, bahkan mengharumkan namanya orang tua di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu memang fadhail ilmu ini tidak diragukan, banyak dijelaskan baik di Al-Quran, di hadis. Tapi sekali lagi Al-Imamul Ghazali di pembukaan kitab ini mendoktrin kita agar kita tidak hanya terfokus dengan keutamaannya thalabul ilm, tapi kita melupakan tentang bahayanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu insya Allah di pertemuan yang akan datang akan disampaikan ya bagaimana ketika orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, apa yang akan dia alami dan apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Ini saja di malam hari ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dijadikan min ahlil ilmi wa ahlil khairi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan barokah Fatihah untuk bapaknya saudara Ridwan ya, yang wafat pada hari ini, bernama almarhum Ahmad Shadiq bin Shalihan. Annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yataghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la yaj'al qabrahu hufra min hufarin nar wa jami' amwatina wa amwatikum wa walidina walidikum wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا Bismillah.